Bapak, Mama, saudara-saudari, Shalom. Puji Tuhan, hari ini kita boleh diperkenankan hadir bersama-sama memuji dan memuliakan nama Tuhan. Terlebih lagi kita memperingati hari kenaikan Yesus Kristus ke surga. Bapak, Mama, saudara-saudari yang diberkati Tuhan, sebelum saya berangkat dari Makassar ke tempat ini, yang menjadi pergumulan saya salah satunya ialah apakah saya mampu beradaptasi, apakah saya mampu membangun relasi, apakah saya mampu hidup sehari-hari dengan kondisi, dengan konteks budaya yang berbeda. Tetapi ternyata di lingkungan ini, di Jemaat Immanuel Baumata, membuktikan bahwa perbedaan itu memberikan kita wawasan yang baru. Perbedaan itu akan menjadi indah jika kita saling memahami dan saling memperlengkapi. Bapak, Mama, saudara-saudari, di pagi hari saya ada di gereja di tempat ini, duduk bersama dengan Kakak Gita, bersama dengan Om Jemi dan Om Thomas pada saat itu. Dan kebetulan di sore hari itu saya akan memimpin ibadah par di lingkungan Fine. Kakak Gita memberikan saya tawaran. Kakak Gita bilang, nanti ini Om Thomas yang antar ke tempat ibadah di Fine. Dan saya secara spontan mengatakan, sembarang Kak. Saya mengatakan sembarang Kak. Dan kakak kita langsung menjawab saya, hah? Tidak apa-apa, ini penatua. Saya langsung heran, kenapa kakak kita membalas saya seperti ini? Dan untungnya Tuhan memakai Om Jemi hadir pada saat itu, memberikan kami pemahaman bahwa maksud saya mengatakan sembarang Kak itu berarti mana-mana saya yang mungkin ada di konteks di tempat ini. Dan ternyata kata sembarang di tempat ini pada saat kondisi seperti itu bisa saja berarti kita menolak tawaran orang lain, benar? Tetapi di tempat saya, ketika dalam kondisi seperti itu dan mengungkapkan kata sembarang, itu berarti kita terima saja tawaran dari orang lain. Bapak, Ibu, saudara-saudari yang terkasih dalam Tuhan, perbedaan makna kata sembarang antara dua budaya ini mengingatkan kita bahwa setiap budaya memiliki kebiasaan atau karakteristiknya, termasuk dalam budaya bahasanya sendiri. Hari ini melalui teks kita, Injil Markus pasal 16 ayat 14 hingga ayatnya yang ke-20, kita akan belajar bagaimana Yesus mengutus murid-murid untuk memberitakan Injil yang melampaui batasan budaya, namun tetap mempertahankan kebenaran Injil. Batasan budaya itu apa, Bapak, Ibu, saudara-saudari? Ya, termasuk bahasa, termasuk makna kata, nilai sosial, tradisi, dan ritual-ritual dan lain sebagainya. Dalam pembacaan kita di ayatnya yang ke-14, saya membacanya menurut terjemahan baru edisi kedua, dikatakan bahwa akhirnya ia menampakkan diri kepada ke-11 orang itu ketika mereka sedang makan, dan ia mencela ketidakpercayaan dan kekerasan hati mereka oleh karena mereka tidak percaya kepada orang-orang yang telah melihat dia sesudah kebangkitannya. Yesus menampakkan diri kepada ke-11 muridnya
Bukankah murid Tuhan Yesus itu ada 12? Tetapi mari kita ingat bahwa ketika Yudas mengkhianati Yesus pada saat itu, ia kemudian menyesal, lalu kemudian ia meninggal karena gantung diri. Ini kita bisa lihat pada Matius pasal 27 ayatnya yang kelima. Ayat 14 ini juga menekankan kepada kita bahwa Yesus mencela ketidakpercayaan dan kekerasan hati mereka. Sehingga di ayat 14 ini Yesus Kristus meyakinkan murid-muridnya bahwa dia sungguh telah bangkit. Kemudian di ayatnya yang ke-15 mengatakan bahwa lalu ia berkata kepada mereka, pergilah ke seluruh dunia, beritakanlah Injil kepada segala makhluk. Kita lihat bersama bagaimana Yesus sebelum naik ke surga ada perintah, ada amanat yang ia berikan kepada murid-muridnya untuk pergi ke seluruh dunia dan memberitakan Injil kepada segala makhluk. Ini menunjukkan betapa pentingnya pemberitaan Injil yang mengatasi batasan bahasa dan budaya serta menjangkau semua orang. Ini dapat terjadi jika Roh Kudus turun ke atas kita. Kita bisa lihat dari Kisah Para Rasul, dari Kisah Para Rasul pasal 1 ayatnya yang ke-8 dikatakan bahwa tetapi kamu akan menerima kuasa bila mana Roh Kudus turun ke atas kamu, dan kamu akan menjadi saksi-saksiku di Yerusalem, di seluruh Yudea dan Samaria, dan sampai ke ujung bumi. Perintah Yesus untuk memberitakan Injil kepada segala makhluk menekankan pentingnya menghormati dan memahami keberagaman budaya. Jika kita lihat atau mengingat-ingat firman Tuhan yang telah kita dengar, ada beberapa kali Tuhan Yesus mengajarkan banyak kepada orang tentang kebenaran firman lewat perumpamaan-perumpamaan. Agar apa? Agar mereka lebih memahami bagaimana kebenaran firman Tuhan itu bisa relevan, bisa bekerja dalam kehidupan mereka. Sehingga Injil bukan dihambat oleh budaya, tetapi diwujudkan melalui budaya. Ayatnya yang ke-16 dikatakan bahwa siapa yang percaya dan dibaptis akan diselamatkan, tetapi siapa yang tidak percaya akan dihukum. Titik, tidak pakai koma. Ayat ini menunjukkan bagaimana kita sebagai orang percaya tidak hanya sebatas menerima baptisan, tidak hanya mengaku ketika kita disidih, tetapi bagaimana kehidupan kita, hati kita lurus benar di hadapan Tuhan, sehingga betul-betul kita menunjukkan diri kita sebagai pengikut Kristus yang sejati dan tidak dibuat-buat. Selanjutnya di ayat 17 dan ayatnya yang ke-18 dikatakan bahwa tanda-tanda ini akan menyertai orang-orang yang percaya. Mereka akan mengusir setan-setan demi namaku. Mereka akan berbicara dalam bahasa-bahasa yang baru bagi mereka. Mereka akan memegang ular, dan sekalipun mereka minum racun yang mematikan, mereka tidak akan mendapat celaka. Mereka akan meletakkan tangannya atas orang sakit, dan orang itu akan sembuh. Ini semua dapat terjadi, bahwa mereka akan melakukannya dalam nama Kristus, berdasarkan kuasa dari Kristus itu sendiri, dan yang diperoleh melalui doa. Dan dengan iman kita percaya bahwa mujizat itu terjadi. Setelah mengatakan semua itu, kita perhatikan di ayat yang ke-19 dikatakan bahwa sesudah Tuhan Yesus berbicara demikian kepada mereka, terangkatlah ia ke surga, lalu duduk di sebelah kanan Allah. Apa artinya duduk di sebelah kanan Allah? Bagi orang Yahudi, sebelah kanan menggambarkan tempat kehormatan dan kekuasaan. Duduk di sebelah kanan Allah berarti ditempatkan di tempat terhormat, sebagai orang yang dipilih untuk memerintah umatnya.
Selain itu, dalam lingkup keagamaan dan budaya Yahudi mengatakan bahwa duduk di sebelah kanan Allah berarti menyamakan diri dengan Allah. Selanjutnya di ayat yang ke-20 mengatakan bahwa mereka pun pergi memberitakan Injil ke segala penjuru, dan Tuhan turut bekerja dan meneguhkan firman itu dengan tanda-tanda yang menyertainya. Kita memberitakan Injil bukan dengan cara kita sendiri, tetapi dengan kuasa Tuhan yang bekerja melampaui segala budaya. Injil bukan hanya dimiliki oleh satu suku. Injil tidak hanya dimiliki oleh suku Flores, oleh suku Toraja, oleh satu bahasa, satu budaya, tetapi Injil untuk semua. Karena Kristus pun mati, bangkit, naik ke sorga untuk kita semua orang percaya. Mari kita menjadi gereja atau pengikut Kristus yang peka, yang sadar terhadap perbedaan budaya, lalu kemudian menghargai perbedaan itu, percaya bahwa kuasa Tuhan sanggup mengatasi segala batasan. Pemberitaan Injil adalah tugas semua orang, dan bukan hanya tugas majelis atau tugas pendeta saja. Pemberitaan Injil tidak hanya ketika kita berkhotbah saja, tetapi juga dari sikap kita menghargai budaya orang lain, sehingga kehidupan kita menunjukkan ciri khas kita sebagai pengikut Kristus lewat sikap kita, lewat tutur kata kita, lewat pikiran kita, untuk menunjukkan bahwa kita menjadi pengikut Kristus dan menjadi saksi Kristus dimanapun kita berada, memberitakan Injil di dunia ini. Jika kita pikir-pikir, pemberitaan Injil ini bisa kita dengar, bisa kita percaya, padahal Yesus mengajarkannya saat itu jauh sebelum kita ada di dunia ini. Saat itu lebih umum digunakan bahasa Yunani dan Ibrani, budaya yang berbeda, tetapi kenapa kita bisa mendengarkannya, bisa memahami Injil itu? Tetapi hari ini, karena kuasa Roh Kudus, kita dimampukan untuk mengaminkan bahwa pemberitaan Injil mengatasi batasan budaya. Seperti tema perenungan kita pada saat ini, pemberitaan Injil yang mengatasi batasan budaya. Terpujilah Tuhan, amin.